10 tradisi seksual yang paling tak lazim di dunia. Setiap daerah memiliki tradisi dan budaya yang mungkin terdengar tak lazim dan aneh. Tradisi-tradisi seks di bawah ini merupakan budaya kuno yang telah lama dipraktikkan di beberapa tempat di dunia. Berikut ini tradisi-tradisi seksual yang aneh dan tak lazim di dunia. Suku Sambian yang minum air mani. Untuk menjadi seorang pria dalam suku primitif ini, anak laki-laki dipisahkan dari perempuan ketika mereka berusia 7 tahun dan hidup dengan laki-laki lain selama 10 tahun. Selama masa ini mereka akan dijauhi dari seluruh sifat perempuan, termasuk mereka harus meminum air mani para tetua yang dipercaya mempertahankan pertumbuhan dan kekuatan, sampai akhirnya mereka akan kembali ke suku. Itulah kebudayaan suku dari Papua Nugini. Mardudjara, suku pemotong alat kelamin. Tradisi terpenting dari suku Mardudjara aborigin di Australia ini bisa dibilang cukup mengerikan. Mereka melakukan sunat barbar kepada organ intim para pria di sana, di mana organ intim pria itu dipotong memanjang ke bawah, sampai bagian skrotum dan darah menetes ke api, yang dianggap memurnikannya, sehingga bisa mengubah saluran buang air kecil bagi para pria. Saut DL, ritual voodoo dan cinta. Jika Anda bepergian ke Haiti dan mengunjungi air terjun Saut DL di bulan Juli, maka kamu akan melihat ritual yang cukup cabul. Kalau kamu berpikir bahwa praktisi voodoo akan melakukan persembahan untuk Dewi Cinta dengan cara normal, maka itu salah. Akan ada beberapa orang yang tidak memakai kain sehelai pun alias telanjang yang memutar dan menggeliat di dalam lumpur yang bercampur dengan darah hewan kurban seperti kepala sapi dan kambing. The Nepal, suku berbagi istri. Ada sebuah kasus di kawasan Himalaya, di mana hanya ada sedikit lahan yang tersedia untuk pertanian. Keluarga dengan lebih dari satu anak dihadapkan dengan pembagian tanah mereka untuk setiap anak yang akan berkeluarga. Bagaimana solusinya? Akhirnya mereka mencari satu saja istri untuk anak-anak mereka, agar hidup bersama tanpa membagi tanah keluarga. Sulit untuk dibayangkan. The Wudabi, suku pencuri istri. Suku Wudabi di Nigeria, Afrika Barat dikenal dengan para pria yang suka mencuri istri orang lain, di mana pernikahan pertama diatur oleh orang tua ketika mereka masih bayi dan harus antara garis keturunan yang sama. Namun di dalam festival tahunan Gerewol, pria Wudabi memakai make up dan kostum lalu menari untuk mengesankan para wanita serta mencuri istri baru. Jika seorang pria mampu mencuri istri dan tidak terdeteksi terutama oleh sang suami, maka mereka diakui secara sosial dan disebut menjalani pernikahan atas dasar cinta. Adegan seks publik. Menurut Sex and Society, ada yang menyebutkan bahwa pasang surut aliran sungai Nil di Mesir dianggap disebabkan oleh ejakulasi Atum atau dewa penciptaan. Konsep ini memacu karena banyak raja-raja Mesir kuno yang melakukan ritual masturbasi ke sungai Nil untuk menjamin kelimpahan air. Karena terinspirasi dengan tindakan itu, maka pria-pria Mesir kuno melakukan festival Dewa Min untuk menirunya. Tradisi homoseksual. Kasus homoseksual yang akhir-akhir ini menjadi salah satu problematika besar dan nyata di kehidupan masyarakat modern, sepertinya sudah dikenal lebih dahulu oleh bangsa Yunani kuno, di mana mereka tidak membedakan hasrat seksual oleh jenis kelamin, namun lebih menekankan pada peran yang dilakukan oleh orang per orang di sana. Bangsa Yunani kuno percaya saat itu bahwa mereka yang lebih aktif akan mendapat status sosial yang lebih tinggi, dibandingkan mereka yang pasif akan mendapatkan status sosial yang lebih rendah. Pederasty love. Salah satu praktik seksual kontroversial lainnya di Yunani kuno adalah pederastia, di mana seorang laki-laki tua dan seorang pemuda remaja terlibat dalam sebuah hubungan yang tak lain hal tersebut bisa dikatakan dengan homoseksual. Yunani kuno percaya bahwa pria masih dianggap anak laki-laki sampai jenggotnya tumbuh. Mereka yang lebih tua berguna untuk mendidik, melindungi, dan mencintai yang lebih muda dengan jaminan pahala. Entah siapa yang menjaminkan pahala untuk mereka. Kanamara Matsuri. Kanamara Matsuri adalah sebuah festival Shinto kuno yang dilakukan untuk menghormati kesuburan, mencegah penyakit seksual menular, mengumpulkan dana untuk penelitian HIV.
Jika diterjemahkan, Kanamara Matsuri berarti Big Iron Penis Lord atau Dewa Penis Besi Raksasa. Usut punya usut, acara tahunan ini selalu dirayakan pada minggu pertama di bulan April di Kawasaki, Jepang. Kemudian diakhiri pada hari minggu pertama di bulan yang sama. Ritual ini diselenggarakan sejak tahun 1600-an. Menurut legenda, seorang iblis pernah bersembunyi di dalam vagina seorang gadis, dan kemudian mengebiri penis dua pria sekaligus. Alhasil, para gadis meminta bantuan kepada seorang pandai besi untuk membuat penis besi yang akan digunakan untuk memerangi setan tersebut. Onda Matsuri. Onda Matsuri adalah salah satu festival kesuburan paling kuno di Jepang. Onda Matsuri secara harfiah diartikan sebagai festival sawah, memiliki ritual seks publik yang diadakan pada tanggal 3 Februari di kuil Asuka Niimasu di Jepang Barat. Onda Matsuri selalu diadakan pada hari minggu pertama di bulan Februari. Awalnya itu diadakan pada hari ke-11 di bulan pertama dalam kalender lunar. Sekitar 1400 tahun yang lalu, Asuka menjadi jantung politik, budaya, dan spiritual Jepang. Kuil Shinto ini dikenal luas berkat ritual kesuburan yang legendaris, yang kabarnya dapat membawa keberuntungan dalam perjodohan, pernikahan, dan kehamilan. Itulah tadi beberapa tradisi seksual yang paling tak lazim di dunia versi Kanal 23. Jika kamu menyukai video ini, silakan like dan komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan share ke media sosial kamu. Dan sampai jumpa di video Kanal 23 berikutnya.